Nah, oke. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di sesi DBS. Ini aku backgroundnya belum ini, Bapak Ibu. Baik, kebetulan kemarin laptopnya saya install ulang. Jadi, selamat malam juga Pak Saifuddin. Jadi, harus aku pasang lagi sebentar. Oke, udah di-download. eh Video setting. Wait, Bapak Ibu. Oke, add image. Nah, sip. Oke, oke, sip. Mohon maaf Bapak Ibu iklan sedikit. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di DBS Coding Camp for Teacher. Ini pertemuan 7, di mana minggu depan adalah pertemuan terakhir Bapak Ibu. Selamat malam juga Pak Imam. Jadi hari ini adalah matahari terakhir. Karena kalau misalkan minggu depan itu sudah ke implementasi untuk di project akhir, maka dari itu hari ini adalah materi terakhir, Bapak Ibu. Gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya. Kebetulan saya di Bandung hujan seharian, jadi hawanya memang cukup membuat ingin istirahat. Soalnya hawa-hawa hujan tuh dingin-dingin gimana gitu Bapak Ibu. Di kota Bapak Ibu hujan, kalau di Bandung wah hujan seharian Bapak Ibu. Hawanya sudah mana ini mau menjelang Desember lagi kan, jadi ya harus semangat-semangat lah, harus disemangat-semangatin. Oke, aku share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Wait. Oh, Kak Sulawesi panas. Wah, Kak April dari Sulawesi. Wah, kalau di Bandung, Jawa Barat lagi musim hujan. Kak, ini udah seharian hujan aja hujan. Kak Teresa belum bisa share screen. Nah, udah. Sip. Aku coba share desktop 2. Oke. Wait. Stop share terlebih dahulu. Ya, ke bawahin aja. Sip. Lalu aku share screen lagi. Oke. Biar tidak melihat ke atas Bapak Ibu. Jadi aku pindahin ke monitor yang bawah. Sip. Oke. Selamat datang lagi Bapak Ibu. Udah berapa kali selamat datang. Hari ini adalah pertemuan ketujuh. Malam hari ini adalah pertemuan ketujuh di Coding Camp di BS ini. Jadi pertemuan kita tersisa 1 hari lagi di minggu depan, di mana itu adalah minggu terakhir November. Karena kita kan 8 pertemuan, dibagi 2 bulan tuh 4-4. Jadi ke-8 adalah yang terakhir di minggu depan, hari Rabu. Nggak tahu hari Rabu, nggak tahu hari Kamis. Soalnya kan ada pilkada ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, mungkin nanti diinfoin lagi sama apa namanya, sama dari tim decodingnya. Tapi ada kemungkinan sih nggak hari Rabu ya, karena Bapak Ibu karena Rabu kan tanggal merah. Bapak Ibu juga mungkin ikut nyoblos mungkin di sekitar rumah Bapak Ibu mengawal suara gitu ya. Jadi ya kemungkinan di Selasa atau Kamisnya. Tapi nanti detailnya akan diinfokan lagi sama tim decodingnya. Nah, di materi terakhir ini Bapak Ibu, di kelas menjadi front end web developer expert, materi terakhirnya adalah bagaimana mengoptimalkan performa dari web kita. Ada banyak hal sebenarnya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu.
Tapi intinya, dari semua hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, kalau misalkan kita ingat dari awal, kita sudah belajar HTML, CSS, JavaScript di kelas dasar, hingga di titik ini, itu harusnya websitenya itu udah jadi, dan tinggal kita optimalkan saja agar lebih oke experience-nya ketika digunakan oleh pengguna. Di titik ini harusnya website itu udah full jadi ya Bapak Ibu ya. Kemarin Bapak Ibu udah belajar accessibility, fetching API dari backend, dan hal lainnya gitu. PWA juga udah. Oh, terakhir nanti kita akan coba deployment juga Bapak Ibu. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan coba implementasi beberapa hal. Kita akan Dan terakhir, setelah websitenya udah jadi, kita terakhir akan coba deployment agar websitenya itu bisa diakses oleh publik dan ada domainnya. Gitu, Bapak Ibu. Kita bikin website kita itu jadi go live, gitu lah, kurang lebih artiannya. Oke, hari ini kita akan belajar web performance, Bapak Ibu. Nah, kita coba introduction terlebih dahulu terkait web performance. Kalau berbicara tentang web performance, Bapak Ibu, itu nggak akan jauh dari yang namanya kecepatan website tersebut di load gitu. Nah, kenapa web performance itu penting? Karena katanya level stres dari delay ketika ngeakses suatu website itu katanya menurut research itu katanya setara dengan menonton film horor Bapak Ibu. Jadi experiencing mobile delays atau misalkan merasakan pengalaman kita ketika websitenya itu delay, lambat dan lain sebagainya macam itu level stres itu sama kayak nonton film horor katanya seperti itu Bapak Ibu. Cuma mungkin make sense juga gitu ya. Kalau saya sih eh, di beberapa kasus sebenarnya relate Bapak Ibu. Apalagi untuk aplikasi yang penting, contoh relevansinya itu ketika kita menggunakan aplikasi yang ada hubungannya dengan kesehatan, misalkan aplikasi asuransi. Saya ketawa soalnya mungkin Bapak Ibu ngerti juga lah gitu. Itu kadang kala lagi butuh nih, lagi butuh cepet, lagi pengen lihat tapi loadingnya lama lah, belum kalau misalkan servernya lagi error lah dan lain sebagainya macam itu jujur cukup emosi sih Bapak Ibu. Maka dari itu aplikasi yang kita buat, kalau misalkan di sini kasusnya itu aplikasi yang berbasis website, itu performanya itu harus kita optimalkan karena ya sebagai pengguna kalau misalkan lemot ya cukup stres juga gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita contoh berikut Bapak Ibu. Misalkan aku mau membuka suatu website, itu dia terlihat pertama dia muncul 3,5 detik. Kalau nggak salah idealnya itu maksimal tuh 2 detik Bapak Ibu, sampai website itu di load. Selebihnya itu kurang baik, apa namanya, eh, kurang baik experience-nya. Nah kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa tahapan ketika website itu di load dan kita bisa melihat awalnya itu kosong terlebih dahulu. Nah, tahapan-tahapan ini itu ada penamaannya. Kayak contohnya itu satu statistik pertama itu first paint, kedua first contentful paint, dan seterusnya hingga time to interaction. Time to interaction itu adalah ketika si website itu akhirnya bisa dipakai untuk berinteraksi oleh kita, bisa dipencet-pencet dan lain sebagainya macamnya. Nah, setiap tahapan ini itu ada poinnya, ada skornya, dan bisa kita optimalkan setiap poinnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ada poin apa aja dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Nah, kalau misalkan berbicara terkait pengoptimalan website, Bapak Ibu, itu kita nggak akan jauh dari yang namanya web vitals. Web vitals itu adalah titik-titik atau poin-poin yang vital dalam suatu web yang memang itu harus kita jaga agar tidak terlalu rendah nilainya. Nah, web vital itu banyak sebenarnya Bapak Ibu. Cuma dari banyaknya itu ada core-nya, ada vital yang paling vital mungkin ya, ada core web vital sebutannya. Jadi dia subset dari web vital, tapi dia itu adalah core-nya.
Kalau misalkan kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya di sini ada linknya di web dev vitals. Kalau Bapak Ibu mau cek itu bisa di sini. Nah, itu kita bisa melihat di sini dia ada 3 hal, Bapak Ibu. Dan seterusnya ini bisa kita baca. Di sini juga ada eh, batasan oke-nya tuh sebatas apa gitu. Cuma intinya web vital itu ada banyak, Bapak Ibu. Nah, tapi menurut sebenarnya yang nulis artikelnya Google itu cukup ada 3 hal saja yang kita bisa prioritaskan. Nah, 3 hal tersebut itu masuknya ke dalam core web vital, Bapak Ibu. Nah, ke dalam core web vital. Jadi core web vital adalah bagian dari vital yang that apply to all web pages should be measured by all set owner and will be surfaced across all Google tools. Jadi ini 3 hal utama yang perlu kita prioritaskan lah, intinya kurang lebih tapi seperti itu. Nah, 3 hal tersebut itu merepresentasikan 3 pilar utama dari web performance itu sendiri. Contohnya yang pertama itu adalah terkait loading performance Bapak Ibu. Kita perlu measure atau kita perlu hitung seberapa cepat komponen UI itu tampil di layar. Itu masuknya ke dalam loading performance. Karena jangan sampai website itu dia kosong terlebih dahulu, nanti UI-nya agak lama di loadnya. Nah, itu kurang baik juga website yang seperti itu. Terus responsiveness itu terkait seberapa cepat halaman bereaksi terhadap input pengguna. Ini penting karena kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengalami, ada kala kita mengakses suatu website, itu dia websitenya ada, tombolnya ada, UI-nya ada. Cuma ketika dipencet dia nggak bereaksi gitu. Nah itu sebenarnya JavaScript-nya tuh belum di-load dan kadang memang nyebelin juga Bapak Ibu, itu experience-nya kurang baik. Sama terakhir, itu adalah kalau misalkan ada komponen UI yang baru, apakah akan menggeser komponen lainnya? Nah, itu harus kita perlu perhatikan juga Bapak Ibu. Detailnya kita akan coba lihat. Nah, yang pertama, itu adalah largest contentful paint. Itu representasi dari yang loading performance, seberapa cepat komponen UI tampil di layar. Nah, idealnya itu website itu harus muncul di bawah 2,5 detik, Bapak Ibu. Largest contentful paint itu adalah suatu komponen yang bobot itu paling berat buat di load gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita balik lagi ke sini, nah kita bisa melihat ini kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan. Oh ini contohnya. Nah jadi intinya largest contentful paint itu adalah suatu konten yang bobotnya itu berat banget. Biasanya yang jadi largest contentful paint ini gambar Bapak Ibu. Kalau misalkan website Bapak Ibu punya gambar, itu kan size-nya kadang suka besar-besar. Nah, itu biasanya jadi LCP-nya, Bapak Ibu. Nah, largest contentful pen ini, kalau misalkan di score itu nilainya harus di bawah 2,5. Di atas itu harus kita improvement. Nah, kalau kita melihat contohnya, kita lihat dari sebelah kiri ke kanan, dimulai dari website ini di loading pertama, itu largest contentful-nya. Kalau kotaknya, itu di sini keterangan tuh kandidat LCP. Karena ini kan masih di load, maksudnya saat ini untuk di 2 detik yang jadi large contentful paint-nya itu adalah tulisan movie katalognya karena itu yang paling besar ukurannya. Nanti lanjut lagi jadi opening cinema, lalu lanjut lagi jadi teksnya hingga akhirnya menjadi setelah selesai di load ketahuan bahwa largest contentful paint-nya itu adalah gambar gitu. Nah, pengoptimalannya itu adalah biasanya kan LCP ini jatuhnya pada gambar karena kalau pada komponen lainnya itu nggak begitu signifikan karena itu kan hanya potongan kode. Biasanya pada gambar
Maka dari itu, nanti kita akan coba solusinya untuk melakukan kompresi gambar, sehingga gambar itu nggak terlalu jadi beban gitu, Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya, itu ada yang namanya first input delay, Bapak Ibu. Kalau first input delay, itu adalah ketika seberapa lama website itu bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Nah, itu ideal ya. Itu di bawah 100 milisecond website itu udah bisa dipakai. Karena kadang ada juga website yang udah load, tapi dia nggak bisa langsung dipakai. Bapak Ibu, dia nunggu dulu loading lama, baru akhirnya bisa kita pencet-pencet. Nah, ini ada contohnya. Jadi kalau misalkan websitenya udah loading, itu diklik tombolnya itu dia nggak langsung bekerja, Bapak Ibu. Nah, misalkan ini website masih lagi loading, masih putih, nah website muncul, udah ada UI-nya, tombolnya udah ada, tapi pas diklik dia tidak bergerak. Dia perlu delay terlebih dahulu. Nah, itu sebenarnya UI-nya udah terload, tapi fungsi JavaScript-nya dia belum di-load, Bapak Ibu. Jadi, ketika diklik dia nggak akan berfungsi karena memang belum ada script-nya. Gitu. Nah, itu cukup menyebalkan juga, Bapak Ibu. Itu membuat pengalaman pengguna menjadi kurang baik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tadi kan ketika komponen UI bergeser. Nah, itu ada yang namanya kumulatif layout shift, Bapak Ibu. Nah, itu ada poinnya. Itu harapannya poinnya itu di bawah 0,1. Selebihnya di atas itu dia perlu diimprove, Bapak Ibu. Nah, kumulatif layout shift ini biasanya lagi-lagi oleh gambar atau misalkan komponen-komponen yang munculnya tuh belakangan, Bapak Ibu, ketika di load. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menekan suatu tombol, tapi malah muncul komponen baru di atasnya, sehingga itu membuat Bapak Ibu menjadi salah pencet gitu. Kalau di sini contohnya, misalkan saya mau melakukan order confirmation, mau mencet tombol go back, tapi malah ada iklan di atasnya gitu. Nah, itu akhirnya kita jadi salah pencet ke tombol yang lain dan di beberapa kasus itu fatal juga, Bapak Ibu. Apa namanya? Fatal juga kasusnya, fatal juga kejadiannya lah gitu. Jadi ini juga kurang baik. Nah, kalau misalkan untuk tadi yang kumulatif, yang first input delay itu bisa kita optimizing dengan code splitting. Kalau misalkan cumulative layout shift itu bisa kita enhancement dengan lazy loading atau misalkan kita bisa memberikan placeholder terhadap hal yang mungkin perlu loading terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita implementasi itu semua, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara mengukurnya. Nah, kalau misalkan kita melihat tools yang ada saat ini, Bapak Ibu, sebenarnya itu ada cukup banyak tools-toolsnya. Ada Page Speed Insight, Chrome UI Report, Search Console, dan lain sebagainya macamnya. Itu dia bisa menghitung kayak LCP, FID, dan lainnya. Nah, mungkin yang kalau kita sering lihat atau kita sering gunakan itu ada yang namanya Lighthouse, Bapak Ibu. Cuma untuk di Lighthouse itu terkait yang FID atau First Input Delay, dia diganti menjadi TBT atau Total Blocking Time. Karena ternyata nggak semuanya apa namanya bisa menghitung skor tersebut. Nah, kapan kita tools mana yang harus kita gunakan itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan ya. Kalau misalkan di modul itu cukup dijelaskan kapan kita harus pakai tools ini dan kapan kita harus pakai tools yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan yang akan kita coba nanti itu Lighthouse karena itu mudah. Dia ada bawaannya dari browser, tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba dari menggunakan tools-tools yang lain juga itu nggak masalah, Bapak Ibu. Nah, kalau di Lighthouse itu bisa kita coba dengan ke inspect elemen. Nanti di situ ada Lighthouse. Nanti kita akan coba. Kalau misalkan sudah ya, kita tinggal langsung running aja. Hasilnya nanti akan muncul di sebelah kanan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, tadi kan kita sudah melihat eh, poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan, terus bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang kita akan cari tahu juga bagaimana cara mengoptimalkannya, Bapak Ibu.
Nah, yang pertama itu adalah terkait image optimization. Berdasarkan riset, Bapak Ibu, website itu isinya 60% gambar. Apalagi sosial media dan lain sebagainya macamnya, itu isinya itu gambar semua. Kayak Instagram aja, Instagram kalau nggak ada gambarnya ya nggak akan jadi Instagram gitu Bapak Ibu. Tapi karena Instagram gambar adalah menjadi daya jualnya, sehingga ya isinya jadi gambar semua. Nah, tapi di sisi lain, karena gambarnya banyak dan lain sebagainya macamnya, itu perlu kita optimization, kita perlu optimize agar menjadi optimal experience ketika digunakan pengguna. Salah satunya itu adalah dengan menggunakan image compression, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita melihat gambar yang ada di layar ini, kiri kanan, itu kelihatannya sama aja, tapi kalau misalkan kita lihat secara data, itu dia hampir beda setengahnya, nggak setengahnya banget sih, cuma hampir beda setengahnya lah. Bisa 50% lebih rendah, dan itu bakal ngebantu banget kalau misalkan kita punya gambar yang besar. Karena 50% itu angka yang lumayan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita, apalagi kalau kita, apalagi kalau misalkan kita udah berbicara angka yang besar Bapak Ibu. Nah, toolsnya sebenarnya kita nggak perlu repot-repot memikirkan cara kompresinya, karena itu sebenarnya udah banyak tools ya. Apalagi yang nanti kita akan gunakan di Webpack itu juga ada. Nah, toolsnya itu berbagai macam Bapak Ibu. Nanti kita akan pakai pakai yang lossy plugin, ada juga yang lossless. Cuma kita akan pakai lossy plugin. Nah, nanti setiap tools itu dia memiliki tipe gambarnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pakai image min mouse JPG itu untuk gambar JPG dan lain sebagainya macam. Nanti kita akan coba gimana dampaknya ketika kita menggunakan tools ini. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya lazy loading, Bapak Ibu. Kalau lazy loading, misalkan nih, kita lagi-lagi akan mengoptimalkan gambar, Bapak Ibu. Nah, misalkan nih website Bapak Ibu punya, atau misalkan Bapak Ibu punya Instagram nih, bukan Instagram gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu masuk beranda, itu kan gambarnya di beranda itu ada banyak. Misalkan scroll ke bawah itu kan terus saja muncul gambar. Apakah itu langsung di load semuanya ketika apa namanya? Ketika di load semuanya ketika pertama kali dibuka kan enggak juga Bapak Ibu. Biasanya mereka akan di load ketika gambarnya itu mulai mendekati view pengguna atau ketika dilihat oleh pengguna. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu akan mengoptimalkan website kita. Jadi website kita nggak perlu ngedownload semuanya, nggak perlu ngeload semuanya. Tunggu aja sampai pengguna melihat hal tersebut. Nah, untuk pengoptimalannya, itu kita bisa memanfaatkan library juga Bapak Ibu. Jadi udah cukup banyak library saat ini. Kita nggak perlu bikin atau hal lain sebagai macamnya. Kita bisa memanfaatkan tools yang namanya lazy size Bapak Ibu. Nanti tinggal import juga plugin parent feed dan lain sebagainya macamnya, dan cara pakainya itu kalau misalkan kita punya tag img, si gambarnya itu ditaruh di atribut data dash src Bapak Ibu. Karena kalau atribut src-nya itu akan menjadi ini placeholder-nya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan websitenya gambarnya belum keload, itu akan menampilkan placeholder.jpg, tapi kalau misalkan website kalau gambarnya belum di load akan memunculkan placeholder.jpg, tapi kalau misalkan gambarnya berhasil di load, nanti dia akan memunculkan yang dari data.src. Terus jangan lupa juga ditambahin kelas lazy load biar nanti tahu lazy size ini harus mengoptimalkan gambar yang mana saja. Terakhir, itu ada yang namanya code splitting, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita membangun suatu website, contoh menggunakan Webpack, itu kan file JavaScript-nya itu akan menjadi satu, Bapak Ibu. Dimana kalau kita ngebuka suatu website,
ya otomatis semuanya itu harus reload gitu satu file bundle JavaScript itu. Kadangkala kalau website udah besar, itu file JavaScript itu menjadi besar Bapak Ibu. Nah, agar website kita nggak harus meload satu file bundle JavaScript itu secara bersamaan, ada teknik namanya code splitting. Jadi itu codingannya dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Contoh ada main.js, ada chunk 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita dimulai dari main.js, ya kita load main.js-nya aja. Nanti kalau perlu chunk satu chunk ya akan nge-load itu, tapi dua tiganya dia nggak akan di-load karena belum butuh gitu. Jadi nanti dia sifatnya dinamis sesuai kebutuhan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait code splitting ini, implementasinya ada tiga Bapak Ibu. Kita bisa optimalin code splitting melalui entry point. Jadi nanti entry point-nya nggak cuma satu, ada dua. Itu misalkan JavaScript untuk homepage itu entry point-nya ini, JavaScript untuk about page entry point-nya ini. Jadi ada banyak, tapi itu secara manual. Lalu ada lazy load module juga. Kalau ini lebih cukup kompleks lagi. Jadi kita memecah kodenya menggunakan fungsi importnya. Jadi importnya itu nggak akan kita import seperti biasanya. Kalau kita import kan di paling atas tuh import apa from apa gitu. Nah kalau misalkan pakai lazy load module itu cara importnya agak sedikit berbeda. Nah sama yang terakhir itu ada yang split chunks. Nah kalau misalkan ini dia memanfaatkan library namanya tuh Split Chunks plugin. Nah, kalau ini plugin yang support digunakan di Webpack, kalau ini jauh lebih mudah lagi karena dia plugin bawaan yang kita tinggal masukkan konfigurasinya aja. Nanti sisanya untuk pemecahan dari code splitting-nya akan diatur sama plugin itu sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang mending kita langsung coba aja, Bapak Ibu. Untuk bagaimana cara mengimplementasi hal-hal tersebut. Oke, saya coba buka terlebih dahulu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin coba juga, itu seperti biasa, ada di GitHub-nya Bapak Ibu. Wait, ada di GitHub-nya di sini. Starter. Nah, Bapak Ibu bisa coba di situ. Oke, sekarang aku udah buka si project-nya. Oke, nah sip. Wait, Bapak Ibu menyiapkan contekan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba untuk eh, mencoba Lighthouse dulu deh. Kita akan coba dulu. Sekarang aku coba running dulu websitenya. Ini udah running kah? npm run start dev coba ya. Oke, website sudah terbuka, tapi terbukanya malah di atas. Nah, nah untuk menilai web performance ya, Bapak Ibu, kita sebenarnya cukup klik kanan di sini. Nanti ada inspect. Nah, kalau misalkan sudah, di sebelah kanan kita ke tanda panah dua ini mengarah ke Lighthouse. Nah, di sini itu udah kelihatan Bapak Ibu terkait apa saja yang mau kita coba cek dari website kita. Nah, sekarang kita coba cek performanya aja. Jadi kita cukup centang yang performanya dan kita fokus ke desktop terlebih dahulu saja Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita analyze page load, nah ternyata performanya itu 87 Bapak Ibu. Kalau misalkan kita lihat di sini nilainya
bagus-bagus semua. Cuma di sini ternyata kumulatif layout shift-nya agak tinggi, yang katanya itu ada beberapa layout shift dari sini. Nah, itu kurang baik dan bisa kita perbaiki. Salah satu caranya itu adalah, oh ini media element lacking an explicit size, web font loaded, dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu bisa kita optimalkan. Terus minify JavaScript juga, serve image in next scan format, sama ini juga ketahuan nih. Ada preload largest contentful pen image. Katanya image ini cukup besar Bapak Ibu, filenya. Nah, sekarang kita eh, coba untuk optimize si image-nya terlebih dahulu. Nah, ke codingan terlebih dahulu. Baik, session. Oh, udah betul. Oke. Nah, pertama-tama, wait, aku ada yang lupa di ini Bapak Ibu sebentar ya. Nah, kita akan coba untuk optimalin si gambarnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Wait, itu ada, ntar saya gambarnya itu udah dipersiapin tadi. Cuma yang di starternya ternyata, oke, saya sembari jawab dari Pak Syarif ya. Terima kasih Pak Syarif sudah bertanya. Jadi kita agak mengisi waktu luangnya. Wait, wait, wait. Eh, itu gambarnya saya taruh mana ya? Wait, oke, Bu. Oh ini. Nah ini aku download JPG-nya. Sip, ini juga aku download. Oke, download. Oke, nice. Balik lagi ke sini, public, ininya, comment hapus, hapus. Kita jadi ganti ininya, hapus. Ini, sip, Bapak. Mohon maaf ya, tadi kalau di jawabannya udah ganti, ternyata di sini belum ganti. Oke, sebelum lanjut, aku jawab pertanyaan Pak Syarif dulu biar sekalian. Mau tanya, konfirmasi, oh mau konfirmasi ini performance itu berarti bisa dari FLNBA ya Mas? Soalnya bisa tergantung server yang kita gunakan untuk hosting dan performa kecepatan transfer data ke FLNBA. Oke, iya betul. Kalau aku setuju sih Mas. Maksudnya eh mungkin server di sini beda sama BE kali ya Mas ya. Jadi kalau performance ini gimana server FE-nya bisa jadi ya, bisa jadi server BE-nya juga ya gitu. Kadang kan FE juga bisa pakai server gitu. Nah, eh, betul performance-nya itu bisa jadi pengoptimalan dari keduanya, dari FE sama BE juga, Pak Sarif. Tapi kalau misalkan untuk yang di pertemuan ini, itu kita akan optimalkan dari load, apa namanya, pengoptimalan load gambar yang memang statik dari front end-nya gitu. Kalau misalkan server,
eh, mungkin bisa pengaruh juga. Tapi yang paling penting yang biasanya sering terjadi itu adalah ketika internet penggunanya nggak begitu cepat. Itu sementara yang cukup paling banyak terjadi dan perlu kita optimalkan. Tapi betul, server juga dia bisa berkontribusi. Kalau misalkan lambat itu memang akan cukup memberikan dampak juga ketika kita mau ngeload si gambarnya. Kurang lebih seperti itu Pak Syarif. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ya betul performance itu bisa kita optimalin dari FEB. Oke sip, sama-sama Pak Syarif. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau misalkan ada yang apa namanya belum begitu menjawab, bisa ditanyakan lagi saja. Oke, tadi sampai mana kita? Oh, sampai ini. Sampai akan mencoba untuk optimasi image, Bapak Ibu. Untuk optimasi image, kita bisa memanfaatkan package yang namanya itu adalah ImageMin Webpack plugin, Bapak Ibu. Maka dari itu, saya coba pasang dulu. Ini saya pasang dulu package ya. npm image, sorry bukan ini, ImageMin Webpack plugin. Saya hapus dulu ImageMin Webpack plugin. Nah, ini plugin buat Webpack-nya. Sama untuk ekstensi JPG-nya, itu kita bisa memanfaatkan npm add ImageMin most JPG. Kita pasang saja. Oke, kalau misalkan sudah, kita balik lagi ke codingan nih, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan di sini kita balik lagi ke webpack.command.js. Nah, kita import di sini image pin webpack plugin require image pin webpack plugin sama yang terakhir ini kita pakaikan default post image ini ada image min most jpg require image min most jpg. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita akan menambahkannya itu di bawah, di bagian plugin sini, kumpulan plugin-plugin. Kita akan buat new image min webpack plugin, di mana isinya itu ada plugin. Plugin itu dia isinya array, karena nanti kita bisa masukin banyak. Nah, kita akan masukin image min most jpg. Nah, di sini di dalamnya kita bisa atur. Contoh quality-nya itu kita turunin setengahnya, terus kita jadiin progresifnya tuh. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, Bapak Ibu, harusnya by default, website itu akan mencari semua static file atau eh, static image yang ekstensinya JPG dan akan diformat quality-nya menjadi setengahnya gitu. Jadi ukuran setengah lebih kecil. Kalau kita lihat yang sekarang masih running npm run start. Oke, nggak bisa katanya. Error is module webpack dev config image most jpg. Oke, kenapa tuh? Kalau aku cek di sini, harusnya udah.
Image. Harusnya nggak harus sih. Image ini. Coba kalau aku copy, aku paste di sini, sama aja image minus JPG. Ctrl C, Ctrl V. Kalau aku coba running lagi, apa gagal masih error. Kenapa error? Coba aku ganti deh. Ini jadi begitu. 242. Nah, seperti ini. Aku coba install ulang lagi. Bisa menurut. Oke, pm install. Pm start deh. Nah, sekarang bisa dulu. Ternyata kayaknya ada kesalahan di versinya. Nanti pakai versi yang ada di modul aja, Bapak Ibu. Soal di modul memang disuruh pakai exact versi segitu, jadi mungkin kalau yang terbaru itu ada sedikit hal, jadi kita ikuti aja, harus pakai versi segitunya gitu. Nah, kalau misalkan sudah Bapak Ibu, sekarang kita akan coba build si web, kita cek dulu deh. Harusnya akan berfungsi tetap aman, jadi aman. Oh, ini hilang karena tadi belum kita ganti. Tadi untuk png column_hero.jpg sama ini kamu boleh juga .jpg. Nah, kalau kita cek lagi, harus sama. Ternyata dia jadi gede. Oke, itu tuh ada di sini. Buat apa? Kita yang habisnya 100 aja, maksudnya kasih 400 pix. Coba. Oke, Mas. Sip. Atau gedein lagi deh. Nah, sip. Oke, website itu udah aman, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini kan biasa aja, Bapak Ibu. Sebenarnya nggak begitu kelihatan apa namanya, eh, dampaknya apa gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat ke sini, kita cek ini open di File Explorer. Sorry, aku harus ke atas dulu. Refill in Finder. Nah, kalau misalkan aku cek di sini, Bapak Ibu, misalkan aku lihat gambar yang tadi, itu ada di script, sorry, ada di public, CAM logo. Nah, kalau misalnya kita cek, ini ukurannya 1,4 MB, Bapak Ibu, 1,4 MB. Nah, kalau misalkan kita build aplikasinya, npm run build. Nah, kalau misalkan kita build dan kita cek, Bapak Ibu, di hasilnya itu di folder disk. Mana folder di sini? Nah, ini. Kalau kita cek yang Calm Hero ini, Bapak Ibu, kita cek get info. Nah, dia ukurannya berubah menjadi 111 kilobyte. Itu malah lebih dari setengahnya. Tapi itu jadinya ngebuat website yang udah di-build itu menjadi lebih optimal, Bapak Ibu.
Nah, sekarang kita coba untuk running si yang hasil disknya. Tapi intinya di sini website gambarnya yang udah di sorry Bapak Ibu, yang sebelum di build sama setelah di build itu udah berhasil kita kompres dan file ukurannya menjadi jauh lebih kecil Bapak Ibu. Kalau misalkan saya coba running, mudah-mudahan bisa ada hasilnya gitu Bapak Ibu. Yes. Yes. Kita coba ke live. Nah, ini yang 5.500. Nah, kalau misalkan kita bandingkan, Bapak Ibu, dia nggak terlalu terlihat juga perbedaan si gambarnya. Jadi, meskipun ukuran filenya bisa setengahnya lebih kecil, itu nggak terlalu begitu terlihat yang signifikan dari si gambarnya. Bapak Ibu. Kita nggak jadi buram banget atau jelek banget gitu. Nah, kalau kita inspect, coba di incognito aja. Kita coba inspect, kita coba application, Lighthouse. Kita coba extract, kita coba lagi noise. Nah, performanya sedikit naik. Dan kalau misalkan kita lihat ke bawah, oh ternyata ini masih bisa dikecilin lagi mungkin, masih bisa apa namanya, masih bisa di optimize lagi. Karena masih kelihatan katanya masih bisa, apa namanya, potensial saving lagi. Cuma intinya, oke nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, tapi intinya itu sih gambarnya udah bisa kita optimalin, tapi secara keseluruhan dia nambah 1 poin. Dia LCP-nya, largest contentful point-nya sebenarnya udah bagus, udah hijau, cuma dia masih shifting aja si gambarnya gitu. Tapi overall itu udah bisa kita kecilin ukuran gambarnya. Jadi kompresi image-nya itu udah bisa berfungsi, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba enhance dari segi, saya tutup-tutupin dulu yang nggak pusing, Bapak Ibu. Eh, ini udah nggak dipakai, ini juga udah nggak dipakai. Nah, sekarang kita akan coba untuk optimalkan dari segi lazy loading-nya Bapak Ibu. Kan kalau tadi kita udah coba kompresi image, gambar udah berhasil terkompres, udah jadi kecil. Kalau misalkan masih belum optimal, berarti masih bisa kita kecilin lagi. Cuma sekarang kita lanjut ke lazy loading Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ke halaman Nepo, kita coba refresh. Ini udah mati servernya. Kita inspect lagi network, kita coba refresh, kita ke IMG coba. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini dari 1 sampai 10 websitenya itu langsung di load. Oh, ini udah. Oh, ini belum. PMPM run start ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, image-nya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dia langsung di load semuanya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kan contohnya 10 ya, Bapak Ibu, itu nggak akan begitu berasa, tapi gimana kalau gambar tuh 50, 100, dan lain sebagainya macamnya. Misalkan Bapak Ibu punya aplikasi pengadaan, atau misalkan aplikasi yang berhubungan dengan gambar, itu gambarnya banyak banget, nah itu akan cukup berasa Bapak Ibu, karena di load semuanya. Nah sekarang kita bisa memanfaatkan lazy loading, jadi cukup load gambar yang mungkin sekiranya udah cukup dekat dengan view pengguna. Nah, itu kita bisa implementasi dengan menginstal yang namanya lazy loading, Bapak Ibu. Lazy size, mohon maaf. Lazy size. Jadi kita cukup PMP install.
lazy size atau nama library-nya. Nah, kalau sudah, hal yang perlu kita lakukan adalah kita balik lagi ke sini. Kita hanya cukup bermain dengan JavaScript-nya saja. Kita pergi ke index.js-nya yang menjadi kunci atau pintu dari semua script-nya. Nanti kita bisa tambahkan eh, ini Bapak Ibu. Kita import lazy size-nya. Lalu kita import juga lazy size plugin parent feed slash ls.parent feed. Nah, kalau misalkan sudah, saya copy saja deh biar sama persis. Khawatir ada yang tipu. Salah. Oke, udah Bapak Ibu, aku coba save. Nah, kalau misalkan sudah, itu kita tinggal enhance di image-nya aja. Nah, kalau misalkan di sini, image-nya itu dia ada di view, pages, home. Nah, kalau misalkan kita ke home, di sini kan ada musik card. Nah, kita bisa di sini ketika musik image-nya di load, itu jangan dimasukin ke src. Tapi kita bisa masukkan dia ke data.src, Bapak Ibu. Nah, di sini kita ganti, masukin src-nya, kita cukup masukkan ke atribut, set atribut data src, art link-nya atau gambarnya, sama kelasnya, musik image dot class list, kita akan tambahin lazy load. Kalau sudah, kita balik lagi ke sini. Ininya running dulu, npm run start dev. Nah, kalau sudah, kita coba cek lagi, Bapak Ibu. Kalau misalkan aku highlight ini, nah dia datanya, belum kita refresh. Datanya itu udah masuk ke, nah ini ada data SRC-nya. Ini SRC juga masuk, tapi ini udah aku hapus belum nih? Title harusnya udah hilang sih, cuma ini berhasil. Tapi entah kenapa jadi ada SRC-nya juga. Aku coba refresh lagi, aku coba highlight. Nah, ini udah masuk, ada data SRC-nya Bapak Ibu. Oh, kayaknya ini by default dari, apa namanya? By default dari lazy size-nya. Kalau misalkan aku tambahin musik image.src-nya jadi kosong gimana? Oh, nggak tetap replace juga, oke nggak apa-apa. Tapi ini data SRC-nya udah masuk, jadi udah aman Bapak Ibu. Kalau misalkan aku balik lagi ke network, nah kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, gambar yang di load itu dia hanya satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak sampai 10. Tapi kalau misal, aku coba refresh lagi deh. Ini aku delete, aku coba ini lagi, loading lagi. Nah, dia cuma sampai 6 aja, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan aku coba scroll ke bawah, nah dia akan nge-loading sisanya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi dia udah berfungsi dengan baik. Si websitenya. Lazy juga udah bisa berfungsi dengan baik, sehingga websitenya itu dia nggak akan langsung nge-loading semua image, tapi dia hanya meload beberapa image saja yang sudah cukup dekat dengan view pengguna, Bapak Ibu. Nah, hal ini itu ngebuat beban
di penggunanya itu lebih ringan karena dia hanya ngeload yang sekiranya udah dilihat dan mau dilihat aja gitu. Kalau misalkan aku coba refresh lagi, ya dia hanya sampai 6. Nanti kalau misalkan aku scroll ke bawah, nah ini 87 karena aku belum scroll lagi kan Bapak Ibu. Kalau aku scroll lagi ke bawah, dia baru bakal ngeload yang 910-nya gitu. Jadi websitenya eh, jadi cukup optimal dan hemat resource ketika dia berhubungan sama gambar karena nggak akan langsung ngeload semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang lazy image, dia cukup apa namanya? Cukup mudah untuk kita gunakan. Terakhir, itu ada yang namanya code splitting Bapak Ibu. Kalau misalkan aku balik lagi ke sini, package JSON, wait, web bundle analyzer. Oke, selanjutnya itu terkait code splitting. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong terkait code splitting, itu kan nanti hubungannya sama bundle ya Bapak Ibu, ya, hasil akhir JavaScript-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat ada berapa bundle dari website kita, itu kita bisa memasang namanya Webpack Bundle Analyzer Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sudah kita pasang, udah kita install, itu kita bisa pasang di webpack.common.js, itu kita import lagi, kita bisa import lagi si bundle analyzer pluginnya. Kita import dari require webpack bundle analyzer dot bundle analyzer plugin. Nah, kalau sudah, itu kita tinggal tambahin lagi aja di plugin sininya, Bapak. Kita cukup tinggal new, apa tadi namanya di atas, bundle analyzer plugin. Cukup seperti ini aja. Kalau misalkan website kita running, websitenya di running, run start dev. Nah, nanti by default, dia akan membuka ini juga, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bundle JS yang ada di website kita. Kalau kita melihat bagian dari sininya, startnya, nah ini kurang lebih seperti ini. Bundle-bundle ada lazy size, dan lain sebagainya macamnya. Nah ini, kan ada beberapa yang besar juga nih. Kalau kita lihat dari parsetnya, itu sebenarnya nggak cukup besar sih. Cuma kalau misalkan nanti website udah besar, itu ukurannya akan besar-besar. Kalau di sini masih kecil, 34 kilobyte, dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini bisa kita optimalkan, Bapak Ibu, dengan cara melakukan code splitting. Nah, untuk source code-nya, dia cukup banyak sebenarnya, Bapak Ibu. Sini saya coba ketikan, ada keyword namanya optimization. Optimization, isinya itu adalah split chunks. Split chunks. Nah, di sini sebenarnya kita berfokus sama min size, itu berapa kilobyte ya. Misalkan di sini 20 ribu, 20 kilobyte, sama max size-nya itu 70 ribu, jadi 70 kilobyte. Nah, kalau misalkan full-nya itu sebenarnya segini, Bapak. Cukup banyak. Kalau dari modul, itu dia cukup banyak isinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sisanya bisa kita hiraukan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Cuma kita bisa berfokus sama min size sama max size-nya aja. Nah, tadi kan kita udah lihat, Bapak Ibu, hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan kita jalankan kembali dengan apa namanya konfigurasi optimization yang terbaru, nah dia menjadi lebih terpecah-pecah, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita lihat di sini, ukurannya dia jadi pecah-pecah dan
30 34 harusnya itu yang dilihat tuh bagian parset size-nya Bapak Ibu. Nah, harusnya itu tidak ada yang lebih dari 35 dan minimal itu ukurannya 25 Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita lihat ke sini, nah ini menjadi lebih terpecah-pecah lagi Bapak Ibu untuk bagian bundle-nya. Kalau misalkan aku coba eh, mainin ininya, misalkan aku kecilin lagi deh. Ini jadi 10.000, ini aja 20.000 misalkan. Aku coba running lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah dia jadi makin terpecah-pecah lagi Bapak Ibu. Tadi kan enggak segini ya. Dia jadi lebih terpecah-pecah lagi si komponen-komponen ini. Nah, kalau misalkan aku tambah kembali, misalkan aku tambah library baru lah, pnpm run apa ya, momen misalkan. Ini buat ngatur tanggal, oh sorry, pnpm install momen misalkan. Nah, kalau misalkan aku coba tambahin di sini, pages di index deh misalkan. Aku import momen, dengan import all moment from moment misalkan. Nah, kalau misalkan aku coba running lagi, nah, aku coba refresh. Oke, kalau misalkan aku lihat ke start, nah dia jadi kepecah-pecah, jadi jauh lebih kecil lagi Bapak Ibu. Si partisi-partisinya gitu. Kalau misalkan momen ini ternyata mungkin dia nggak bisa dipecah lagi. Jadi ya udah misalkan kepaksa jadi 172 kilobyte, tapi yang lainnya jadi lebih kecil lagi. Kalau misalkan aku coba ini tutup aja deh. Tutup. Kalau misalkan aku coba gedein lagi, harusnya dia nggak akan jadi sekecil itu Bapak Ibu. Misalkan dari 7, 20.000. Ini hilang. Nah, copy lagi deh. Copy lagi. Aku paste, misalkan di sini max size-nya 100.000 deh. Ini misalkan paling kecil 10.000. Katanya 100.000, kayaknya 200.000 misalkan. Aku coba, kita iseng-iseng aja. Aku coba PMPM run start dev, kita lihat lagi, muncul di atas. Oh, dia malah kecil lagi. Oh enggak, ini jadi lebih gede-gede lagi Bapak Ibu. Kita lihat ini ukuran si tabelnya dia nggak sekecil yang tadi. Kalau tadi kan banyak ya Bapak Ibu, terus gitu. Dia banyak kecil-kecil. Kalau sekarang dia ukurannya jadi lebih besar-besar karena kita naikin si statsnya gitu. Jadi lebih besar aja ukurannya, nggak sekecil yang tadi. Nah, itu bisa kita kecil besarin sesuai kebutuhan Bapak Ibu sebenarnya. Cuma kalau misalkan nggak mau ambil pusing terkait itu, bisa tadi ikuti yang dari bawaan modulnya. Itu ininya 20.000 sama yang ininya 70.000. Kalau misalkan aku coba running lagi, nah dia menjadi jauh lebih kecil pecahannya. Kalau tadi kan agak gede-gede ya, kalau ini jadi lebih kecil lagi gitu Bapak Ibu. Oke, untuk matahari hari ini overall seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan aku coba rekap, itu ada beberapa eh, hal yang bisa kita enhance dari websitenya. Itu ada LCP, Largest Content Full Paint, ada FID, First Input Delay. Kalau di sini dia nggak dimasukin jadinya yang lain, tapi FID juga bisa kita
jadikan acuan untuk berhitung, sama CLS kumulatif layout shift. Nah, kalau misalkan terkait yang apa namanya LCP, itu kita bisa enhance dengan apa namanya eh, kompresi gambar, atau misalkan pakai lazy load biar nggak semua gambarnya keload, itu bisa kita enhance dari sana. Kalau misalkan first input delay, biar biasanya karena file JavaScript itu terlalu besar, itu bisa kita pakaikan code splitting, Bapak Ibu. Sama yang terakhir itu ada namanya kumulatif layout shift. Jadi misalkan isi website itu dia gerak-gerak. Nah, itu sebenarnya bisa kita ini, kalau ini cukup mudah sih Bapak Ibu, karena itu bisa kita kasih placeholder atau kita tetapkan width height-nya agar apa namanya agar gak bergerak si posisi UI-nya gitu. Oh, ada pertanyaan dari Pak Yuda. Oke, tanya. Best practice-nya untuk pengaturan yang disarankan untuk min-max split chunk berapa ya? Kalau misalkan terkait min-max split chunk, sejauh ini aku eh, belum ngoprek lebih lanjut terkait itu, Pak Yuda. Eh, Sejauh ini by default sih aman, maksudnya belum belum begitu menimbulkan hal yang gimana-gimana. Tapi kalau dari aku sejauh ini belum nemuin yang kasus aneh-aneh, jadi aku pakai default value. Kalau di kasus ini dari decodingnya by default itu 20 sama 70. Tapi kalau misalkan nanti ada keperluan khusus, mungkin bisa diatur lagi. Tapi untuk best practice-nya sejauh ini yang bisa aku jawab, khawatirnya aku misinformation juga Pak Yuda, jadi belum bisa memberitahu banyak. Jadi kalau untuk best practice sejauh ini aku masih pakai by default, tapi nanti aku coba cari tahu terkait apakah ada best practice-nya atau enggak, atau mungkin balik lagi ke kebutuhan. Kalau misalkan bisa jadi best practice-nya ya balik lagi ke kebutuhan gitu. Kalau misalkan memang belum ada kebutuhan khusus, pakai default juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang ada kebutuhan khusus, baru kita sesuaikan sama kebutuhan tersebut. Mungkin saat ini baru itu yang bisa aku jawab, Pak Yuda. Khawatirnya aku kalau jawab lebih lanjut jadi misinformation. Mudah-mudahan bisa menjawab, sembari nanti aku coba cari tahu juga kira-kira untuk min-max ini apakah ada best practice-nya apa enggak. Tapi sejauh ini ya balik lagi ke kebutuhan sih Pak Yuda. Kalau misalkan belum ada kebutuhan untuk oprek, ya udah pakai by default nggak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata nilai value itu menimbulkan masalah, ya baru kita cari tahu lebih lanjut kira-kira ukuran min max yang ideal untuk kasus kita itu berapa. Kurang lebih seperti itu Pak Yuda, jawaban dari aku. Seperti itu eh, Bapak Ibu. Nah, buat cara mengukurnya tadi ya bisa kita memanfaatkan Lighthouse. Lalu untuk cara pengoptimalannya itu ada image optimization. Image optimization kiri kanan itu terlihat sama aja, tapi by ukuran dia ukurannya berbeda. Ada beberapa tools yang bisa digunakan juga Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa menerapkan lazy loading seperti tadi, menggunakan lazy size. Sama yang terakhir itu ada yang namanya code splitting gitu, biar file JavaScript-nya itu bisa dipecah-pecah. Jadi website-nya nggak perlu ngeload satu file HTML secara sekaligus, tapi dia jadinya dipecah-pecah gitu. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk materi malam hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung, itu bisa langsung dicoba. Nanti bisa langsung merasakan kira-kira experience-nya seperti apa. Menarik sih buat aku. Soalnya mungkin memang nggak begitu berasa dampaknya kayak kemarin-kemarin, tapi kalau misalkan websitenya udah cukup besar banget, itu bakal sangat berasa sih, Bapak Ibu. Iya, kalau misalkan default Chang aja aman ya berarti itu juga sudah cukup. Tapi kalau misalkan ternyata pakai defaultnya ternyata kita cek dia apa namanya
belum optimal atau menimbulkan masalah, ya berarti bisa kita ganti. Gitu aja Pak Yuda untuk saat ini. Nanti sebenarnya aku coba cari lebih tahu, lebih lanjut gitu. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya Bapak Ibu, kalau misalkan hari ini mungkin kalau dari saya sih saya merasanya tidak sesemangat biasanya karena hari ini hari yang cukup luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya tetap usahakan untuk tetap semangat. Nanti pertemuan terakhir tentu saya akan optimalkan seperti biasanya. Cuma mohon maaf kalau misalkan hari ini tidak apa ya, tidak sesemangat biasa. Semangat sih hari ini juga semangat gitu. Cuma kalau misalkan wah Mas Farhan nih agak lemes kelihatannya gitu. Itu mohon maaf Bapak Ibu. Tetap semangat saya juga. Cuma ya kadang kalau kata teman saya tuh nggak bisa bohong dari penampilan. Jadi kalau berasa seperti itu, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau nanti minggu depan tentu saya akan lebih semangat lagi. Cuma ya hari ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Jadi cukup mengkonsumsi banyak energi dan konsentrasi kali ya. Itu sedikit cerita ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau dari Bapak Ibu gimana nih untuk malam hari ini? Ini materi terakhir kita terkait web performance. Sebenarnya ada banyak hal lagi sih Bapak Ibu yang bisa dioptimalin. Cuma kalau untuk yang berdasar menggunakan webpack, kurang lebih itu hal besar yang bisa kita optimalin. Nanti kalau udah ada website masing-masing, yaitu kasusnya bisa sifatnya personal use case kan orang tiap beda-beda, cuma secara general overall hal-hal tadi adalah hal-hal yang bisa kita optimalkan, yang lebih seperti itu Bapak Ibu. Di minggu depan nanti saya akan coba untuk implementasi otomasi, mengoptimalkan, sama yang terakhir deployment agar websitenya itu bisa diakses secara publik. Jadi nanti di minggu depan itu nggak ada materi Bapak Ibu. Kita akan full mencoba dari awal, bakal kita implementasikan automation testing. Kita akan coba enhance juga websitenya. Sama yang terakhir itu kita akan deploy ke Netlify. Netlify kita akan pakai Netlify Bapak Ibu yang pada dengar Netlify nggak? Nah, kita akan coba deploy website ke Netlify. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di minggu depan eh, untuk jadwalnya nanti kita akan eh, diinformasikan lagi sama tim di coding karena tadi kan di awal aku udah sounding ada pilkada ya Bapak Ibu di minggu depan. Jadi ya nanti untuk jadwalnya entah itu Selasa atau Kamis, tapi nggak mungkin di Rabu karena Rabu kan tanggal merah seperti itu, Bapak Ibu mengawal suara. Jadi ya kita ganti jadwalnya, bukan libur sih, kita ganti jadwalnya. Karena lebih seperti itu nanti mungkin bakal diinfoin lebih lanjut sama di coding, sama tim di coding. Gitu Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu ada lagi? Jadi nanti di minggu depan akhirnya ujung tombak, kan ujung tombak sih, ujung final ceritanya. Aduh, ujung final ceritanya websitenya itu udah bisa dideploy dan udah bisa dipakai gitu. Siapa tahu Bapak Ibu ingin coba deploy websitenya, nah itu nanti kita akan coba bahas di besok hari. Gimana Bapak Ibu? Aman? Apakah ada pertanyaan, diskusi, dan lain sebagainya macamnya? Oh ya, sama jangan lupa juga seperti biasa Bapak Ibu isi feedbacknya seoptimal, sejujur mungkin. Nanti itu akan menjadi bahan evaluasi untuk kita ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu aman? Ada yang ingin didiskusikan lagi atau ada pertanyaan terkait materi hari ini? Oke, kalau misalkan Bapak Ibu ingin coba-coba terkait deployment website, tadi yang saya baca, yang saya sebutkan itu Notify. Kalau misalkan Bapak Ibu mau coba-coba, itu di sini. Meeting group.
Nah, di Netlify yang ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba deploy di sini. Kalau misalkan deployment platform apa aja yang gratis, itu ada banyak sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lokal itu ada Zero Zero Web Host misalnya gratis, loh saya waktu kuliah pakai itu tuh. Nah, kalau misalkan di luar negeri itu sebenarnya banyak Bapak Ibu yang gratisnya itu. Nanti kita akan coba bahas besok deh, biar optimal dan biar enak juga pembahasannya. Oke, berarti aman Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan lagi atau tidak diskusi lagi? Harapannya bisa dapat dipahami dengan baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi, aku tutup saja Bapak Ibu pertemuan di malam hari ini. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kedua, mudah-mudahan ilmu yang di malam hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat lagi atau mungkin siapa tahu Bapak Ibu yang menyebarkan kembali ke para siswa dan muridnya biar jadi jauh lebih apa namanya tersebar ilmunya itu juga senang sekali bisa begitu. Sama yang ketiga, mohon maaf bila hari ini ada kurang salah kata dan sebagainya macamnya atau kelihatannya gimana-gimana, tapi percayalah Bapak Ibu, saya terus terus berusaha untuk selalu semangat Bapak Ibu karena apa namanya saya semangat sih untuk bisa senang untuk sharing ilmu. Tapi di sisi lain sebenarnya Bapak Ibu, posisi saya di sini itu mengingatkan ketika dulu saya masih sekolah gitu. Ternyata memang sharing, mengajar itu tidak mudah dan memerlukan energi yang banyak. Jadi posisi saya di sini sebetulnya itu membuat saya jauh lebih salut kepada Bapak Ibu guru semua karena tentu Bapak Ibu guru semua itu jauh lebih hebat lagi dan saya merasakan gitu mengajar itu perjuangannya luar biasa. Jadi appreciate juga untuk Bapak Ibu semua yang selalu mengajar dengan penuh semangat itu ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajar di Indonesia ini. Semoga kedepannya usaha Bapak Ibu semua dan pendidikan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Siap. Sama-sama. Amin Pak Ali. Siap. Terima kasih Pak Ali untuk responnya. Oke, itu aja Bapak Ibu dari aku. Semangat terus buat Bapak Ibu semua. Saya jadi merasakan ternyata peran Bapak Ibu itu luar biasa hebat. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga selalu semangat dan kita sama-sama membuat pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Oke, ini share screen tiba-tiba mati ya. Ya udah kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri di malam hari ini. Aku senang banget bisa ngobrol sama Bapak Ibu. Nanti jangan lupa diisi prinsip feedbacknya. Kedepannya nanti saya akan optimalkan yang terbaik di pertemuan terakhir kita. Nanti kita akan coba bahas banyak hal dan hal terakhir di learning path ini. Seperti itu Bapak Ibu dari aku dicukupkan. Sama-sama Bu Anissa senang bisa berbagi sama Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi apa namanya di minggu depan. Saya tunggu kehadirannya karena itu adalah pertemuan terakhir kita Bapak Ibu. Jadi saya tunggu kehadirannya di minggu depan. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya malam ini. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Wih, mantap Pak Deddy. Semangat Pak Deddy. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Thank you Bapak Ibu. Dadah.